Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Wujud benda yang pertama adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah sirup, air putih, dan minyak. Ada juga contoh lainnya. Kemudian benda yang kedua adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya adalah kelereng, batu, dan pensil. Sedangkan benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah udara dan dalam balon, udara yang ada di ban sepeda, dan udara yang ada di plastik yang kita tiup. Kakek ngapain sih menuangkan air ke 3 wadah? Ada gelas, ada mangkok, ada juga botol plastik. Memangnya kita akan melakukan percobaan apa, kakek? Kita akan melakukan percobaan mengenai wujud benda. Wujud benda yang pertama adalah benda cair. Kita akan melihat sifat-sifatnya beserta ciri-ciri air. Coba kamu lihat, kakek sudah menuangkan air ke dalam 3 wadah. Yang pertama di gelas, yang kedua di mangkuk, dan yang ketiga di botol kaca. Apa yang kamu amati dari percobaan kali ini? Menurut pengamatanku, air yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas, sedangkan air yang dimasukkan ke dalam mangkuk bentuknya seperti mangkok. Kemudian air yang dimasukkan ke dalam botol plastik bentuknya juga seperti botol plastik. Oh, jadi sifat air yang pertama adalah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Iya, betul. Air itu menempati ruang dan bentuknya menyesuaikan dengan bentuk ruang yang dia tempati, karena air itu menekan ke segala arah. Nah, air mengikuti bentuk wadahnya karena dia menekan ke segala arah dan ada dinding pembatasnya, yaitu adalah kaca. Coba kalau air kita tumpahkan di lantai, pasti akan menyebar kemana-mana karena tidak ada dinding pembatasnya. Kek, itu kek, botolnya bocor kek, airnya turun ke bawah kek. Itu juga termasuk sifat dari benda cair. Benda cair mengalir dari atas menuju ke bawah. Contohnya adalah air terjun. Contohnya lagi adalah air hujan yang jatuh dari atas menuju ke bawah sampai ke tanah. Memangnya apa sih yang kamu kagetkan? Iya kek, itu memang termasuk sifat dari benda cair, mengalir dari atas menuju ke bawah. Tapi yang aku kagetkan itu, air yang mengalir ke bawah tersebut mengenai komputer kakek. Waduh, kita ganti saja ke percobaan yang tidak menggunakan benda cair. Kita sekarang ganti menggunakan benda padat. Kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan benda padat. Benda padat yang kita pakai adalah batu dan pensil. Contoh benda padat lainnya adalah meja, kayu, besi, kaca, dan lain-lain. Coba kamu amati percobaan berikut ini ya, Ragil. Nah, bagaimana Ragil? Menurut pengamatanmu mengenai percobaan baru saja? Berbeda ya kek dengan percobaan yang pertama tadi. Kalau benda pensil dan batu, walaupun dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya tetap dan tidak berubah. Pensil masih tetap seperti pensil, batu bentuknya juga tetap seperti batu, tidak ada perubahan. Oh, berarti sifat benda padat yang pertama adalah bentuknya tetap dan tidak
mudah berubah atau tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Kemudian sifat yang kedua adalah volume atau ukurannya tetap ya kek. Benda padat dapat diubah bentuknya asalkan dengan perlakuan tertentu. Contohnya, benda padat kayu bisa dirubah bentuknya dengan cara digergaji atau dibakar. Contoh lagi, benda padat berupa kertas itu bisa dirubah bentuknya dengan cara diberi air. Sudah paham kan mengenai benda padat? Yuk kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Kita akan melakukan percobaan dengan benda gas. Alat yang kita gunakan adalah balon, dan nanti kita juga akan memerlukan alat yang kedua berupa layang-layang. Coba Ragil, sekarang kamu tiup balon ini. Perhatikan balonnya, kira-kira apa isi dari balon itu? Balon ini berisi udara kek, kan tadi aku meniupnya, sehingga balon ini berisi udara. Oh, sifat dari benda gas yang pertama adalah dapat menempati ruang ya kek. Udara yang aku tiupkan masuk ke dalam balon kan termasuk juga benda gas. Pernahkah kamu melihat tabung gas LPG? Nah, di dalam tabung tersebut itu juga terdapat benda gas. Ukurannya dapat dihitung kan? Benda gas dapat memiliki berat. Contohnya, tabung gas itu ada yang beratnya 3 kilo, ada juga yang beratnya 5 kilogram, ada juga yang lebih berat lagi. Itu tandanya benda gas dapat dihitung beratnya. Berarti sifat benda gas adalah memiliki berat. Nah, sekarang coba kamu terbangkan layang-layang. Kenapa layang-layang dapat terbang di langit? Nah, kalau layang-layang dapat terbang karena ada angin. Angin juga termasuk ke dalam benda gas. Angin memang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan ketika angin tersebut mengenai tubuh kita. Nah, teman-teman semua, kita sudah melakukan 3 percobaan hari ini. Percobaan yang pertama mengenai sifat-sifat benda cair, percobaan yang kedua mengenai sifat-sifat benda padat, dan percobaan yang ketiga kita mengenal sifat-sifat dari benda gas. Nanti kakek akan memberikan rangkuman dari materi tersebut. Anak-anak silahkan belajar dengan rajin, dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi anak-anak.